Terobos basis militer Rusia, 50 tentara Ukraina tewas, mengerikan begini. Lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam kontak tembak dengan pasukan militer Rusia yang terjadi di desa Nesteryanka Oblast, Provinsi Zaporizhia. Pada Rabu kemarin, seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah pasukan militer Ukraina berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Rusia dari Brigade Senapan Motor ke-503 Divisi Senapan Motor ke-19. Informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Oblast Zaporizhia, Vladimir Rogov. Diungkap Rogov, aksi militer Ukraina berakhir dengan kegagalan. Akibatnya lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari, tanggal 14 September, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha untuk menerobos pertahanan resimen senapan motor ke-503 dari Divisi ke-19 dekat pemukiman Nesteryanka di wilayah Zaporizhia, ujar Rogov. Upaya menembus pertahanan kami berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami. Musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran milisi Zelensky, kehilangan lebih dari 50 tentara, katanya. Lebih lanjut, Rogov juga mengungkap ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu, ada 7 orang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia. Salah satu tentara Ukraina yang ditangkap adalah seorang perwira yang mengungkap jika pasukan yang dipimpinnya tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutnya, mereka sengaja dikerahkan ke basis militer Rusia dengan peran sebagai umpan. Selama interogasi, para tahanan ditetapkan bahwa unit-unit tersebut tidak dijaga dengan baik dengan sebagian besar pasukan cadangan yang tidak terlatih yang sengaja dilemparkan ke dalam pertempuran sebagai umpan meriam, kata Rogov. Oblast Zaporizhia sudah hampir dikuasai secara keseluruhan oleh pasukan militer Rusia. Saat ini armada militer beruang merah sudah menguasai sekitar 73% provinsi dengan luas 27.183 km persegi. (7.200) mayat tentara Ukraina hilang di medan perang. 25 jenazah prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dipulangkan Rusia sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa Senin 25 Juli. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Pravda, pengembalian puluhan mayat tentara Ukraina dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Reintegrasi Wilayah Pendudukan Sementara Ukraina. Operasi lain telah dilakukan untuk menyerahkan tentara yang tewas. Ukraina telah memulangkan 25 mayat lainnya dari para penjualnya, ujar Oleg Kotenko, Komisaris Orang Hilang Ukraina. Pengembalian mayat tentara Ukraina ini adalah yang kedua dilakukan pada bulan Juli 2022. Pada 19 Juli lalu, sejumlah 45 mayat tentara Ukraina sudah lebih dulu dipulangkan. Sementara pada 3 Juli 2022 diketahui bahwa lebih dari 4.000 mayat tentara Ukraina sudah dikembalikan selama perang skala penuh dengan Rusia. Pekan lalu, Kotenko juga memberikan pernyataan jika ada ribuan tentara Ukraina yang dipastikan hilang. Ribuan jenazah tentara Ukraina berasal dari sejumlah satuan militer. Kotenko merespon laporan yang diberikan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina yang merilis data bahwa lebih dari 2.000 mayat prajuritnya telah hilang. Dari data itu, Kotenko meyakini jika ada sekitar 7.200 mayat yang hilang. Pasalnya, selain Angkatan Bersenjata, Ukraina juga memiliki sederet lembaga militer semisal Garda Nasional, layanan penjaga perbatasan hingga layanan keamanan Ukraina. Saat kami berbicara tentang militer, mari kita perjelas siapa militernya. Kami memiliki Angkatan Bersenjata Ukraina, Garda Nasional, layanan penjaga perbatasan, layanan keamanan Ukraina, dan ini semua adalah lembaga yang terpisah, kata Kotenko. Mereka tidak termasuk dalam jumlah yang dilaporkan oleh Zuzu, melaporkan 2.000 militer telah hilang, katanya dikutip Viva Militer dari Interfax Ukraina.
Cuma kirim 190.000 pasukan militer Rusia bikin Ukraina hancur lebur. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu mengungkap fakta bahwa ratusan ribu prajurit militer yang dikerahkan Ukraina hanya sebagian kecil dari seluruh kekuatan personel armada beruang merah. Invasi Rusia ke Ukraina atau yang dikenal dengan operasi militer khusus sudah berlangsung 5 bulan terhitung sejak 24 Februari 2022. Sepanjang konfrontasi bersenjata pecah, unit militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil merebut sejumlah wilayah di front timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Dalam data yang dikutip FIFA Militer dari The New York Times, militer Rusia diperkirakan telah mengirim 175.000 hingga 190.000 personil untuk menghadapi pertempuran di Ukraina. Jumlah itu di luar pasukan sekutu dari dua milisi pemberontak, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dengan jumlah mencapai 34.000 personel. Tidak bisa dipungkiri jika Rusia adalah negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di Eropa. Dikutip FIFA Militer dari Global Firepower, militer Rusia memiliki total 1.350.000 personel. Dengan jumlah personel sebesar itu menjadikan Rusia sebagai negara dengan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Jika membandingkan kekuatan seluruh personel, maka pasukan yang dikirim perang ke Ukraina bisa diibaratkan hanya seujung kuku dari jumlah sebenarnya. Shoigu memastikan jumlah personel yang dikerahkan ke Ukraina cukup memadai untuk melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia Presiden Vladimir Putin. Kami menarik perhatian Anda pada fakta bahwa hanya sebagian dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang terlibat dalam operasi militer khusus, ucap Shoigu, dan ukurannya cukup untuk melaksanakan semua tugas yang ditetapkan oleh Panglima Tertinggi, katanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Pernyataan Shoigu dilontarkan bersamaan dengan rencana latihan komando dan staf strategis Vostok Timur 2022. Akan digelar mulai 30 Agustus hingga 5 September 2022. Latihan ini akan melibatkan seluruh prajurit dari distrik militer timur Angkatan Bersenjata Rusia.